Hai Bun, welcome to YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku dan hari ini aku akan ngebahas seputar KB IUD. Banyak banget pertanyaan mengenai KB IUD, dimana banyak banget ibu-ibu yang was-was udah pakai KB IUD tapi takut kalau masih bisa hamil. Sedangkan memakai KB IUD kan untuk mencegah kehamilan. Kalau kebobolan lagi gimana Bu Bidan? Oke, di video kali ini aku akan ngebahas kenapa sih kok bisa ya kebobolan meskipun memakai KB IUD. Stay tune videonya ya. IUD atau biasa yang disebut dengan KB spiral ini adalah satu dari berbagai jenis alat kontrasepsi yang memiliki tingkat keampuhan 99,7%. Maka dari itu banyak banget ibu-ibu yang memilih memakai alat kontrasepsi ini untuk mencegah kehamilan atau menunda kehamilannya. Tetapi banyak banget nih ibu-ibu yang sekarang udah pakai KB IUD tapi tetap aja was-was, takut kalau kebobolan, takut kalau tiba-tiba hamil tapi nggak tahu dan bla 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 ya. Meskipun begitu, KB IUD ini masih punya tingkat kegagalannya, tapi tipis sekali ya Bun. Satu dari sekian banyak wanita mungkin yang gagal, tapi kan nggak banyak gitu ya Bun ya. Karena itu tadi tingkat keampuhannya itu 99,7%, nggak 100%. Jadi masih tetap ada tingkat kegagalannya. IUD adalah salah satu alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan dalam jangka panjang. Nah, IUD sendiri ini terbagi menjadi dua jenis ya Bun. Yang pertama ada IUD hormonal dan yang kedua adalah IUD yang non hormonal. Di sini saya akan jelaskan dulu masing-masing cara kerja dari IUD yang hormonal dan non hormonal. Yang pertama ada IUD hormonal. Jadi IUD hormonal ini adalah alat kontrasepsi yang bekerja dengan cara melepaskan hormon progestin, gunanya untuk mengentalkan lendir yang ada di serviks sehingga menghentikan pergerakan sperma untuk membuahi sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Yang kedua ada KB IUD yang non hormonal. Jadi kalau yang non hormonal ini adalah KB spiral yang dilapisi dengan tembaga. Fungsi tembaga ini sendiri adalah untuk menghalangi sel telur bertemu dengan sperma, jadi tidak akan terjadi pembuahan. Penyebab bisa hamil meskipun memakai KB IUD sendiri ini, yang pertama, posisi IUD yang bergeser sebagian atau seluruhnya sehingga keluar dari rahim. Ini bisa menyebabkan kehamilan meskipun memakai IUD. Terus apa sih yang menyebabkan kok bisa bergeser? Yang pertama, memakai IUD di usia yang begitu muda. Yang kedua, memakai IUD saat setelah bersalin, atau setelah bersalin kan biasanya bisa dipakai IUD. Kayak gitu ya. Nah, itu tuh bisa bergeser, Bun. Terus yang ketiga, setelah mengalami keguguran, nah itu bisa menyebabkan IUD bergeser. Yang kedua, IUD hormonal belum mulai berfungsi. IUD hormonal baru mulai berfungsi efektif ketika dipasang pada 7 hari pertama periode menstruasi. Jika pemasangan IUD tidak dilakukan pada siklus menstruasi, IUD baru efektif 7 hari kemudian. Maka dari itu biasanya kalau udah memakai KB IUD harus wajib kontrol 1 bulan setelahnya, karena untuk memastikan apakah KB IUD itu sudah terpasang dengan benar atau belum gitu ya Bun ya. Kemudian yang ketiga, karena KB IUD kadaluarsa. Jadi gini, KB IUD itu ada masa efektifnya. Kalau sudah melewati dari tanggal kadaluarsanya, maka diwajibkan untuk bunda-bunda bisa memasang IUD yang baru. Jangan sampai menunda ya Bun ya. Biasanya dikasih kertas kecil, nah itu untuk kontrol dan udah dijelaskan tanggal untuk ganti KB IUD berikutnya. Karena kalau tidak diganti KB IUD-nya, maka bunda bisa hamil karena memang masa aktif KB IUD itu sudah habis. Nah itu tadi ya Bun yang menyebabkan kehamilan saat memakai KB IUD. Nggak usah panik, nggak usah khawatir yang sedang memakai KB IUD saat ini. Yang penting itu wajib banget kontrol, harus rutin kontrol, waktunya kontrol harus kontrol biar tahu bahwa IUD itu dalam posisi yang baik dan benar. Jadi tidak akan ada kebobolan. Oke, sekian ya Bun video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.